Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah subuh sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, saya cintai. Segala puji hanya milik Allah, Allah yang telah menjadikan hidup kita ini berarti. Artinya hidup yang berarti itu adalah hidup yang kita itu setiap harinya memiliki banyak makna. Yang artinya makna itu adalah setiap hari kita memperbaiki diri, di mana dibalik kekurangan-kekurangan kita. Karena kita hanya makhluk yang hanya diberi setitik ilmu. Kita hanya makhluk yang lemah, makhluk yang papa. Makanya konsep la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu harus selalu kita ungkapkan. Bahwasanya kita ini adalah makhluk lemah. Kita ini adalah makhluk yang hanya setitik kecil sekali. Nah, oleh karena itu setiap harinya kita harus memperbaiki diri. Kita harus menjadikan kita hidup ini lebih berarti. Jangan sampai hidup yang hanya sebatas ataupun juga waktu yang hanya persinggahan di bumi ini, kita terlena dalam kehidupan duniawi hingga kita lupa akan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita setiap hari menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bahkan sunnahnya pun kita jalankan. Dari mulai kita bangun tidur, kita langsung berzikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mengambil air wudhu, yang kita pun insya Allah karena Allah ta'ala. Lalu kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, insya Allah karena Allah ta'ala. Lalu kita menjalankan sholat taubat, itu pun karena Allah ta'ala. Kita menjalankan sholat hajat, itu pun karena Allah ta'ala. Kita jalankan sholat tahajud, itu pun karena Allah ta'ala. Lalu kita jalankan sholat qobliyah, salat fajar, itu pun karena Allah Ta'ala. Lalu kita menjalankan salat subuh, itu pun karena Allah Ta'ala. Tidak ada implik-implik lain, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan kita di dunia, maka konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu pun kita lakukan. Ya, kita setelah melaksanakan sholat, lalu kita mengangkat kedua tangan, lalu kita wajah kita tertunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon segala hajat kita. Mungkin hajat kita macam-macam. Ada yang pengen cepat membereskan hafalan 30 juz, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, lancarkanlah aku, mudahkanlah aku, kuatkanlah ingatanku untuk menghafal Al-Quran. Lalu ada yang bercita-cita mungkin macam-macam gitu kan. Ada orang yang pengen punya rumah. Setelah sholat kita karena Allah, lalu kita tengadah kedua tangan kita dan juga wajah kita tertunduk, ya Rabb, berikanlah aku rumah agar aku tenang di dalamnya beribadah kepada Allah. Jadi kegiatan dunia itu bisa menjadi kegiatan akhirat, asalkan kita semuanya hanya karena Allah. Ya, kita berangkat bekerja, ya Rabb, aku ini mapankanlah aku, berikanlah aku, ya, daripada rezekimu, mudah-mudahan aku bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Itu pun kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hartaku ini aku mampu untuk berzakat, aku mampu untuk menafkahkan, berinfak, bersedekah kepada Allah, kepada para manusia, dan hanya karena Allah. Ya, jadi para jemaah subuh sekalian, segala apapun amaliyah kita, amaliyah dunia, jadikanlah amal akhirat dengan niat kita hanya karena Allah. Ya Allah, aku pengen punya mobil agar aku bisa beribadah, aku bisa berangkat ke sana sini, aku bisa membawa para santri dan para kiai di dalamnya. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah aku rumah sampai 3 tingkat agar di lantai dasarnya dipakai untuk majelis khatmil Quran. Kita panggil tetangga-tetangga kita untuk menghafal Al-Quran, untuk membereskan Al-Quran di rumah kita. Ya, ya Allah, berikanlah aku baju
agar baju ini bisa kupakai untuk beribadah. Nah, indah kan ketika segala sesuatu kita balikan kepada Gusti Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang penguasa agar aku mampu berdakwah dengan kekuasaanku ini untuk mengajak orang-orang ke hadapan-Mu ya Allah, untuk bersujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku pengusaha, jangan tanggung ya Allah. Berikanlah aku kekayaan agar aku mampu berdakwah dengan ekonomi. Gitu. Nah, oleh karenanya agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah dalam sebuah kitab Nasoil Ibad mengungkapkan ada 5 hal bahwasannya manusia itu insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama ini bahwasannya perbanyaklah membaca kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Yaitu kalimat yang bagus, yang baik. Contohnya apa? Subhanallah. Perbanyak kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Setiap kita diamnya kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya kalau ulama-ulama dulu, ajengan-ajengan dulu, bukan bahkan ajengan sekarang, di tangannya tidak terlepas dari tasbih. Tasbih itu adalah salah satu untuk pengingat. Ya. Makanya niatkan karena Allah. Yuk, kemarin sudah dibagi tasbih kan, yang digital. Pakai itu, bukan hanya hiasan. Ya. Lagi diamnya subhanallah, 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 subhanallah. Maka ketika kita akan berbuat dosa, kita akan malu. Kita mau berbuat dosa malu. Ya. Karena kalimat yang kita baca adalah kalimat thayyibah. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang selanjutnya bahwasannya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang selalu mengungkapkan, ya, berzikir dalam hatinya, yaitu kalimat-kalimat yang sangat bagus, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bahwasannya kita selalu berzikir kepada Allah, di mana kita itu akan kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah mengucapkan hamdalah ketika dapat kenikmatan. Nah, selalu kita untuk mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan. Mau makan, seberes makan kita baca alhamdulillah. Ya, seberes minum kita baca alhamdulillah. Seberes kita mandi baca alhamdulillah. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka selesaikanlah dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya adalah mengucapkan bismillah tiap memulai pekerjaan baik. Ini selalu kita dawamkan untuk selalu membacakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya bahwasanya agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kita ketika berbuat dosa segeralah untuk beristighfar. Nah, salah satu penghalang daripada rezeki, salah satu penghalang daripada kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar, bahwasanya itu adalah penghalang kita untuk mendapatkan surga. Dosa kecil, dosa besar adalah penghalang kita dalam hal mendapati rezeki yang berkah. Dosa besar, dosa kecil adalah yang menghalangi terhadap ilmu kita. Ya, jadi kalau misalkan hari ini kita itu ilmunya susah masuk, kenapa ya? Istighfar. Ya. Kalau rezeki kita kurang berkah, kenapa ya? Istighfar. Mungkin ada banyak dosa yang pernah kita lakukan hingga terhalang, terhijab segala macamnya. Ataupun juga yang sulit untuk mendapatkan jodoh, ya. Ini perbanyaklah istighfar. Sibukkan diri kita dengan istighfar. Kalau hidup kita hampa, maka perbanyaklah istighfar. Artinya istighfar itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena kita adalah makhluk yang makhluk yang lemah, yang kita harus selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan kita. Mudah-mudahan pagi ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya, di mana kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuan kita. Tidak ada tidak lain. Ya, kita hanya makhluk yang sebentar. Ya, entahlah jatah usia kita berapa tahun lagi, kita nggak tahu. Nih, di sini banyak remaja. Adik-adik remaja ini entah usianya jatahnya dari Allah apakah 30 tahun, apakah 20 tahun jatahnya, atau jatahnya hanya 15 tahun dari Allah. Allahu a'lam. Karena
jodoh, pati, bagja, cilaka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodohnya siapa? Ini sudah ditentukan oleh Allah. Matinya kapan? Sudah ditentukan oleh Allah. Kebahagiaan rezekinya nih sudah dikasih. Yang penting kita ikhtiar. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Ya. Apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya karenanya kita terus memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita.